Tapi masalahnya 70% menteri kabinetnya Pak Prabowo nggak paham Prabowonomics. Dari 70% itu yang paling nggak paham adalah Purbaya. Karena Purbaya cuma ngerti tentang statistik. Dia nggak paham apa yang diinginkan Prabowo. Tetapi dia mesti seolah-olah paham. Karena dia adalah aparatnya Prabowo. Kan itu. Gini-gini ya. Buruk buat yang ekonomi. disebut oligarki itu adalah mereka yang bergerombol tanpa metode. Tapi ingin menguasai ekonomi. Itu yang nggak boleh itu. Kalau dia punya metode ya nggak ada soal kan. Kalau atas dasar kemampuan manajemen dia, kemampuan profesional, kemampuan atau kapasitas modal dia berbisnis itu diizinkan oleh konstitusi. Kan konstitusi kita mengizinkan aktivitas ekonomi, pertama korporasi, kedua BUMN, ketiga Koperasi. Jadi nggak ada soal. Kan mestinya menteri itu basis pikirannya menguji pikiran Prabowo. Nah, sementara ini mereka berupaya menafsirkan karena takut bertanya pada Prabowo. Jadi tanpa ada diskusi mereka tafsirkan, oh ini Prabowonomics. Ngaco, kacau. Nah, ya dengan lu kampret berdua juga akan sama kan? Iya, Walaupun iya, mulut gue memang nggak dididik. Iya. Tapi otak gue cukup terdidik untuk menghargai pikiran. Gue nggak pernah menghargai jabatan orang atau kekayaan orang. Pikiran orang pasti gue hargai itu. Jadi sekali lagi Presiden Prabowo juga ingin, bagaimanapun dia adalah brainchild dari PSI itu. Jadi dia ingin pikiran dia itu diuji. Nah masalahnya, sparring partnernya itu bego semua. Kan gak ada yang berani bertengkar dengan Presiden Prabowo kan? Jadi makin lama, karakter tadi, psikologi Presiden Prabowo menganggap, ya kalian kan bego semua, jadi gua perintah-perintah aja kan? Itu masalahnya. Ship-nya itu berubah jadi shit, karena pikiran para teknokrat ini adalah cari untung di dalam kedudukan mereka sebagai menteri. Jadi tidak ada semacam value di otaknya itu untuk membayangkan bangsa ini bisa ditumbuhkan kembali berdasarkan argumentasi. Nah karena nggak ada kemampuan argumentasi ya dia iya aja depan presiden. Padahal presiden ingin berdebat. Lama-lama presiden punya kebiasaan nih karena orang-orang nggak mau berdebat sama gue dan nggak mau berdebat ya gue arah-arahin aja kan. Lalu terlihat soalnya presiden itu one man show. Ya memang akhirnya one man show karena nggak ada yang bisa interupsi presiden. Kecuali Syahganda Nainggolan.